Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Saifuddin Jalani, founder portal Kewarganegaraan. Pada video kali ini, saya akan memberikan materi tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, di mana materi ini adalah merupakan materi bab yang kedua untuk kelas 12. Dalam materi ini terdiri dari 3 kompetensi dasar. Adapun kompetensi dasar tersebut adalah yang pertama, hakikat dan perlindungan penegakan hukum. Yang kedua, peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang ketiga, dinamika pelanggaran hukum. Akan tetapi di dalam video kali ini, saya hanya akan membahas pada kompetensi dasar yang pertama saja, yaitu hakikat, perlindungan, dan penegakan hukum. Makna perlindungan hukum. Yang pertama adalah konsep perlindungan dan penegakan hukum. Menurut Profesor Andi Hamzah, bahwa perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Menurut Simanjuntak, mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang A, adanya perlindungan hukum dari pemerintah kepada warganya. B, jaminan kepastian hukum. C, berkaitan dengan hak-hak warga negara. D, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Nah, itulah unsur-unsur yang terdapat di dalam perlindungan hukum. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa perlindungan hukum di Indonesia itu sudah cukup banyak yang dibuat oleh pemerintah. Contoh-contoh perlindungan hukum yang sudah ada di Indonesia adalah perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, yaitu tentang perlindungan konsumen. Undang-undang ini mengatur segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Perlindungan ini disengajakan dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam rangka untuk melindungi para konsumen agar tidak dirugikan oleh para produsen. Perlindungan hukum kepada hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual tersebut telah dituangkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman dan sebagainya. Nah, undang-undang ini dibuat oleh pemerintah dalam rangka melindungi terhadap kekayaan intelektual. Selanjutnya adalah perlindungan hukum
kepada tersangka. Perlindungan hukum diberikan juga kepada tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Perlindungan hukum terhadap tersangka diberikan berkaitan dengan hak-hak tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, dalam hal ini adalah KUHP. Intinya bahwa perlindungan hukum terhadap tersangka, bahwa setiap tersangka harus mendapatkan perlakuan agar mendapatkan hukuman sesuai dengan apa yang ia lakukan. Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia apabila ditegakkan. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Penegakan hukum adalah merupakan syarat dalam perlindungan hukum. Sehingga untuk terciptanya perlindungan hukum, salah satu syaratnya adalah bahwa hukum harus ditegakkan. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Misalnya, perlindungan hukum konsumen akan terwujud apabila Undang-Undang Perlindungan Konsumen dilaksanakan. Hak cipta yang dimiliki oleh seseorang juga akan terlindungi apabila ketentuan mengenai hak cipta juga dilaksanakan. Begitu pula dengan kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat akan tertib, aman, dan tentram apabila norma-norma berlaku di masyarakat tersebut dilaksanakan. 2. Pentingnya perlindungan penegakan hukum. Apa yang terjadi dan apa yang akan Anda rasakan apabila ketika ulangan ada orang yang mencontek tetapi tidak ditegur oleh guru? Sebagaimana yang kalian lihat di dalam gambar ini, ada banyak siswa atau mahasiswa sedang mencontek. Sebagai siswa yang baik, pasti Anda akan merasakan, yaitu yang pertama, ketidaktertiban. Anda akan merasakan ketidaktertiban karena murid-murid yang tidak belajar, siswa-siswa yang tidak mengetahuinya, dia akan berusaha mencari jawabannya dengan berkumpul dan menanyakan kepada teman-temannya. Yang kedua adalah ketidaknyamanan. Tentunya, seseorang yang sudah menyiapkan dengan baik pada saat mau ulangan, tetapi karena diganggu oleh teman-teman yang ingin mencontek, maka dia merasakan ketidaknyamanan karena harus meladeni teman-teman sekitar pada saat dia menanyakan soal atau jawabannya. Yang ketiga adalah ketidakadilan. Ketidakadilan ini tentunya akan terjadi karena antara siswa yang belajar dengan sungguh-sungguh dengan siswa yang hanya mencontek, itu akan mendapatkan nilai yang sama. Nah, tentunya hal ini akan menimbulkan masalah-masalah apabila terjadi di dalam kehidupan, di dalam berbangsa dan bernegara. Sebagai negara hukum,
maka Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum. Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan, dan penyimpangan hukum lainnya. Selain itu, negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negaranya untuk melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nah, mengapa perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan? Tentunya hal ini dilakukan agar yang pertama adalah tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintahan selalu berlandaskan kepada hukum yang berlaku. Kedua, tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan. Ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan. Menurut Suryono Sukamto, bahwa keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi sangat bergantung pada beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah hukumnya. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Selain itu, penyusunan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam konstitusi negara. Selanjutnya, undang-undang haruslah dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan. Jadi, kalau hukumnya itu sudah dibuat secara atur, sesuai dengan aturannya, maka penegakan hukum itu akan mudah dibuat dan akan mudah ditegakkan. Yang kedua adalah penegak hukum. Penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua masyarakat. Yang ketiga adalah masyarakat, yaitu masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Maksudnya, warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta mentaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan pentingnya dan perlunya hukum itu dibuat bagi kehidupan masyarakat. Yang ketiga adalah sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik,
peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum. Dan yang terakhir adalah kebudayaan. Yang dimaksud kebudayaan di sini yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasar hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nah, hal-hal ini, kelima ini adalah merupakan hal-hal ataulah yang mungkin memperkuat keyakinan bahwa proses perlindungan dan penegakan hukum merupakan sesuatu yang penting dan mutlak untuk dilaksanakan oleh sebuah negara. Demikianlah materi untuk pertemuan pada video kali ini. Besar harapan setelah kalian mempelajari video ini, kalian akan memahami makna dari perlindungan dan penegakan hukum, sehingga kalian akan menjadi warga negara yang taat dan patuh akan hukum. Akhir kata, sampai jumpa dan salam Pancasila.